Sampurasun, salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat, waluya jati, manunggaling Pasundan Nusantara. Kali ini, di video ini, di Sawala TV Channel, masih lanjutan dari temanya Padmanaba yang diambil dari kitab lontar, yaitu kitab Kanahayan, warisan leluhur, warisan karuhun-karuhun saya. Kenapa saya buka dengan gambarnya botol air mineral? Konsep dasarnya seperti ini. Jika kita sudah meyakini sesuatu tentang pengetahuan yang kita yakini dengan seyakin-yakinnya, maka akan timbullah sifat fanatiknya. Fanatik dengan kebenaran yang ada di diri kita sendiri. Kita tidak mau melihat, kita tidak mau mendengar pengetahuan dari orang lain. Karena diri kita sudah tertutup. Ibaratkan diri kita ini, tubuh kita ini seperti botol air mineral yang tertutup. Bahkan kalau botolnya baru, tersegel. Tersegel dengan keyakinannya, dengan kefanatikan tentang kebenarannya. Seandainya botol tersebut masih tersegel, masih tertutup, otomatis pengetahuan, pemahaman dijamin gak bakalan bisa masuk. Pendapat orang lain, saran orang lain, pemahaman orang lain gak bakalan masuk ke dalam diri kita. Bahkan banyak yang menyepelekan, banyak yang mencemooh. Tapi seandainya botol itu terbuka dan dibukakan oleh kita sendiri, karena kita ini masih ingin menambah pengetahuan, ingin menambah pemahaman, ingin mendapatkan saran, petunjuk, tuntunan dari orang lain, maka sekecil apapun pemahaman itu pasti akan masuk ke dalam diri kita. Kita cerna, kita pahami, kita hayati maksud dan tujuannya. Itulah, ibaratkan kalau kita masih tertutup dengan segel, entah itu segel dogma, entah itu segel kefanatikan, maka akan muncul hanya dirinya sendirilah yang paling benar menurut dirinya sendiri, belum tentu menurut orang lain, dan lebih parahnya lagi belum tentu menurut Tuhan. Biasa video di Sawala TV Channel ini pasti temanya perenungan, merenung. Tidak ada hiburan, tidak ada yang buat kita tertawa terbahak-bahak, tapi di channel ini cuman menyuguhkan perenungan tentang diri kita sendiri untuk menjalani hidup dan kehidupan
di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing. Ini sengaja botol saya simpan di pendopo ya. Nah, ini ada huruf Hanacaraka. Jadikan bahan pondasi. Lanjut lagi tentang botol. Mari kita renungkan perlahan-lahan. Jangan sekali-kali di dalam pemikiran kita, di dalam diri kita ini, untuk mencari tentang kebenaran. Jika kita mencari kebenaran, pasti ujung-ujungnya berantem. Pasti ujung-ujungnya debat. Pasti ujung-ujungnya cekcok. Saya merasa benar, si A merasa benar, si B merasa benar, si C merasa benar. Semua orang akan merasa dirinya paling benar. Nggak ada pertemuan untuk mencari musyawarah yang mufakat, untuk mencari persamaan. Nggak ada. Masing-masing akan menonjolkan dirinya sendiri bahwa sayalah yang paling benar, sayalah yang paling hebat, sayalah yang paling pintar. Wah, justru itu yang sangat dibenci oleh Tuhan. Maka janganlah cari kebenaran, tapi tebarlah kebaikan. Prinsip dari Padmanabha yang diambil dari kitab Panahayan adalah siapapun yang sudah dikaruniai Padmanabha harus menuntun, harus mengayomi, seandainya kalau mampu dan sanggup harus memberkahi ke semua makhluk, bukan hanya kepada manusia. Semua makhluk yang ada di alam jagat raya Pramudita ini. Menuntun, mengayomi, memberkahi. Itu yang sangat disukai oleh Tuhan. Itu yang sangat dicintai oleh Tuhan. Kita menebar kebaikan, pasti Tuhan pun tidak akan luput untuk mengkaruniai restu dan barokahnya. Pasti akan dikucurkan kepada kita. Ingat, jika kita mencari kebenaran, pasti ujung-ujungnya debat kekaruan, saling komentar, saling menjatuhkan, saling melecehkan, bahkan sering terjadi diakhiri oleh caci maki. Sampai yang namanya di kebun binatang pada keluar semua dari mulutnya yang ngaku paling benar. Ngaku paling benar kok mulutnya keluar nama-nama binatang. Benarnya dari mana? Itu benar menurut diri sendiri. Sedangkan menurut Tuhan, hehehe, tidak. Masa manusia disebut masa manusia disebut Yang menciptakan manusia siapa? Tuhan. Kira-kira marah nggak Tuhan ya? Manusia disebut manusia disebut manusia disebut pasti marah lah. Tuhan yang menciptakan masa dihina? Otomatis menghina manusia dong. Menghina manusia berarti menghina Tuhan dong yang menciptakan manusia. Baru saya bisa ketawa nih. Disuruh merenung malah ketawa. Lucu. Gara-gara botol.
gara-gara botol. Jadi saya bisa ketawa. Makasih botol yang sudah bikin saya tertawa, yang sudah bikin saya senang. Pasti bingung nih yang menyimak video. Kok kontennya merenung? Narasumbernya malah ngakak ketawa. Rasanya lucu, lucu menyaksikan tingkah laku dan perbuatan orang-orang yang merasa dirinya paling benar. Cuman yang saya baca di kitab Kanahayan dan yang saya praktekkan selama saya hidup, menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini, selalu berusaha menebar kebaikan. Saya nggak mau dibilang si A bener, kata si A bener, kata si A begini. Saya nggak mau. Saya nggak mau dibenarkan oleh sesama makhluk. Saya cuma berharap ingin dibenarkan oleh Tuhan. Nah, seperti itu A, betul. Nah, seperti itu A, benar. Terus A lanjut. Nah, maunya saya seperti itu. Dibenarkan oleh Tuhan dalam setiap langkah, setiap tingkah laku, setiap perbuatan saya, setiap perjalanan saya ini dibenarkan oleh Tuhan. Jika Tuhan merestui, benar A seperti itu, lanjut. Benar A seperti itu, lanjut. Pasti saya lanjut. Tapi kalau benarnya kata manusia, saya nggak mau. Karena prinsip saya seperti ini. Orang lain senang kepada saya. Saya berbuat salah pun pasti dibilang benar. Saya berbuat jelek pun pasti dibilang benar. Karena orang lain ada maunya. Saya berbuat apapun pasti dibilang benar. Tapi jika orang lain sudah membenci saya, orang lain sudah muak dengan saya berbuat baik, saya berbuat seperti menurut saya baik, pasti disalahin. Saya berbuat baik menurut Tuhan itu benar. Tapi menurut orang yang sudah benci dengan saya, pasti salah. Nah itu perbedaannya manusia dengan Tuhan. Tuhan menyaksikan dengan secara hakiki, manusia melihat kita hanya sebatas dohir, mata lahir. Sering kan kita berbuat sebaik apapun tetap dianggap salah oleh orang-orang yang sudah benci kepada kita. Oke, takut kelamaan. Nih suasana sudah sore tuh. Sudah 5:30. Saya mau siap suguhan. Pesan dari leluhur dan karuhun saya cuma satu. Untuk konten ini nih. Jangan berhenti menebar kebaikan di alam jagat raya Pramudita ini walaupun sesaat. Nah itu pesan dari leluhur, dari karuhun-karuhun saya. Jangan sekali-kali menebar kebenaran di alam jagat raya Pramudita ini sekecil apapun. Nah, paham kan? Oke,
saya tutup videonya. Semoga bahan renungan ini bermanfaat untuk kita semua. Yang merasa video ini bermanfaat, silakan like, komen, subscribe, share, dan tekan loncengnya. Jika yang sudah jenuh, sudah bosan dengan perenungan-perenungan ini, skip aja. Saya akhiri. Salam sehat sejahtera, salam Rahayu Ningrat, Waluya Jati, Manunggaling, Pasundan, Nusantara. Rahayu, 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 Sampurasun.